Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, biarlah firman Tuhan terlebih dahulu menyapa kita semua. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Ada dua kata yang harus terlebih dahulu kita pahami untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tentang terang. Dan yang kedua yaitu tentang kegelapan, yang diambil dari kata dasar gelap. Terang. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita umat manusia, bahkan bisa saya katakan semua makhluk yang hidup, kita membutuhkan terang. Bagi kita, terang itu sangat mempunyai arti yang sangat besar. Kita tidak mungkin dapat hidup tanpa terang. Dengan terang, kita bisa melihat sekitar kita. Kita bisa melihat dunia ini. Dengan terang, kita bisa bekerja dengan baik. Dengan terang, kita juga bisa menuju tujuan kita, kemana kita akan pergi. Karena semua jelas, kita dapat melaluinya dengan situasi yang terang tersebut. Sedangkan yang kedua, tentang gelap. Tentu kita pernah merasakan saat-saat di mana kita mengalami kegelapan. Misalnya kalau berbicara tentang kegelapan, kita bisa membayangkan bagaimana zaman dulu, di mana nenek moyang kita, misalnya mulai dari manusia pertama, mereka jatuh ke dalam dosa. Itu artinya mereka masuk ke dalam kegelapan. Dan yang berikut dari nenek moyang kita, artinya dari Habatahon. Mereka, kalau kita mendengar cerita-cerita dari orang yang sudah berumur, atau mungkin kita pernah membaca buku mengenai sejarah orang Batak,
Bisa kita katakan orang Batak juga dulu hidup di dalam kegelapan karena percaya kepada datu-datu, dukun-dukun, kekuatan-kekuatan magic. Jadi itu bisa dimaknai dengan hidup di dalam kegelapan. Tetapi gelap juga bisa kita artikan di mana tidak ada matahari, di mana tidak ada bulan, di mana tidak ada lampu, maka dunia ini pun tidak dapat kita lihat dengan jelas. Apalagi kalau kita akan melangkah ke satu tempat, mungkin kita akan meraba-raba, atau juga kita akan terjatuh karena kita tidak mengetahui kalau di hadapan kita ada sesuatu benda yang akhirnya kita tabrak dan kita terjatuh dan kemudian terluka. Dua kata ini sangat bertentangan, terang dan gelap. Tuhan Yesus mengatakan dengan memperkenalkan dirinya, dia katakan, "Akulah terang dunia. Akulah terang dunia." Terang berarti memberi dampak yang baik bagi sekitar. Tuhan Yesus telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mungkin dari banyak hal ya, yaitu melalui kehadiran Tuhan Yesus, mungkin kita tidak lagi dapat secara langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus, tetapi kita melalui firman-firman yang kita dengar, yang kita baca, kita menjadi mengerti betapa Tuhan Yesus itu sebagai terang menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, sehingga kita dapat memahami, dapat memilah mana yang baik, yang harus kita turuti, yang harus kita lakukan, dan mana yang jahat, yang harus kita hindarkan dari kehidupan kita, yang harus kita tanggalkan dari kehidupan kita. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Ini juga mempunyai makna yang sangat dalam, mempunyai makna yang sangat berarti bagi kita manusia yang berdosa, di mana kita dapat membaca surat Rasul Paulus pada Roma pasal 6 ayat 23, di sana dituliskan, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Maut adalah kegelapan. Kita masuk ke dalam kerajaan maut berarti kita masuk di dalam kegelapan. Penderitaan yang sangat berat. Dan itulah upah dari dosa kita. Karena setelah manusia pertama berdosa, maka semua keturunannya, kita-kita ini juga terlahir di dunia ini dengan membawa dosa. Itulah yang disebut dengan dosa warisan. Tetapi kita bersyukur, kita puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita di dalam kegelapan terus-menerus. Maka dia datang ke dunia sebagai terang dunia. Dia memberikan dirinya sendiri sebagai upah dari dosa kita. Darahnya yang tercurah menghapuskan segala dosa kejahatan kita. Maut yang seharusnya menjadi upah bagi kita, sekarang diganti dengan sukacita besar, yaitu kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini,
kita punya pengharapan. Kita memiliki masa depan yang cerah. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Dia tersalib karena dosa-dosa kita. Dan kita pun dijanjikan akan kehidupan kekal oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajak kita semua pada hari ini agar kita mengikut Tuhan Yesus. Agar kita hidup di dalam terang dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena mengikut Yesus, maka kita akan dapat menikmati kehidupan kekal. Kita dapat membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga menyingkirkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia sudah memberikan terang bagi dunia ini dan kita hidup di dalamnya, maka kita tahu apa itu yang Tuhan inginkan melalui kita, anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu marilah kita menjauhi jalan kegelapan. Katakan di sini, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari kita jauhkan kegelapan. Tentu kita bisa menerjemahkan arti dari kegelapan itu adalah perbuatan-perbuatan yang bercela, perbuatan-perbuatan jahat, fitnah, dan lain sebagainya. Perbuatan yang dikehendaki oleh si iblis. Itu harus kita tanggalkan, tetapi kita mengikuti apa yang menjadi hal-hal yang menyenangkan firman Tuhan kita. Seperti yang dikatakan melalui firman ini, kita hidup di dalam terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, kata Tuhan Yesus, marilah hanya suara Yesus kita dengarkan, marilah hanya suara Yesus yang kita turuti, agar kita tetap di dalam terang dunia. Terang juga berarti kita memberi dampak yang baik terhadap sekitar. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam terang Kristus, artinya kita sudah memberi dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak lagi menjadi cemoohan, kita tidak lagi hidup bercela, menjadi perbincangan orang banyak. Melalui hidup kita, orang dapat nyata melihat bahwa inilah anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa yang baik, puji syukur kami hantarkan kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih setiamu, kami boleh hidup sampai saat ini. Oleh karena kasih setiamu, terang dunia telah datang ke dunia ini, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, tuntun kami melalui Roh-Mu agar tetap mengasihi Tuhan, agar tetap hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang dunia. Tolong kami Tuhan, karena kami orang-orang yang lemah sering terjatuh dan terjatuh ke dalam kegelapan, ke dalam dosa-dosa. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua.